Komputer apa cloud nih? Komputer ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok satu dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Sesuai dengan tugas akhir yang diminta, kita akan membuat suatu podcast yang akan membahas mengenai pandangan koperasi untuk teman-teman milenial nih, atau pandangan kita sendiri gitu mengenai koperasi. Mungkin bisa sapa-sapa dulu dari teman-teman saya. Ada Ananda Putra di sini. Halo Putra. Halo, Dil. Oke, ada Noval juga. Halo Noval. Halo. Halo, ada Vivi. Halo. Ada Abai juga nih. Wah, disebut terakhir ya. Semuanya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya podcast kita pada malam hari ini. Mungkin gue langsung pengen nanya aja nih ke kalian. Menurut pendapat kalian berempat, koperasi itu apa sih sesuai yang dengan apa yang udah kalian pelajari atau apa yang udah kalian tangkap selama perkuliahan gitu? Mungkin boleh dari Putra. Ini gue ya, Dil. Hmm. Dari saya. Oke, untuk menurut aku sih koperasi itu kayak suatu organisasi itu yang nguntungin anggotanya gitu, Dil. Pokoknya analoginya kayak Venom deh sama Eddie Brock. Nah, gitulah ya. Kan simbiot mereka, simbiosis mutualisme. Terus kayak si Venom dapat inang yang bagus, terus si Eddie Brock dapat kekuatan gitu. Mereka gitu. Jadi kayak something like simbiosis mutualisme gitu. Jadi saling membantu dan saling menyukseskan satu sama lain ya Put ya, kalau sesuai dengan pendapat dari Putra itu ya. Iya. Oke, thank you Putra. Mungkin langsung coba ke teman kita yang kedua. Gimana kalau dari Vivi pendapatnya? Jadi kalau buat aku sendiri, koperasi itu kayak semacam perkumpulan anggota yang punya tujuan untuk kepentingan yang sama. Nah, terus dari koperasi ini itu nantinya juga bakal dijalankan buat anggotanya. Jadi dari dan anggota gitu lah dia. Gitu aja sih secara singkat. Dari dan untuk anggota gitu ya, kalau dari Vivi. Kalau dari Noval sendiri bagaimana? Nah, kalau dari aku, menurut aku itu koperasi itu tuh sebuah badan yang dijalankan bersama-sama oleh orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Gitu sih, simpel aja. Oh gitu, simpel ya kalau dari Noval sendiri. Kalau dari Abai gimana nih? Apa bakal lebih simpel lagi atau ada yang lebih menarik jawabannya? Mungkin ditambah dikit ya, nggak simpel juga, biar lebih panjang kali ya. Oke, jadi kalau menurut saya itu seperti namanya sih, cooperation atau koperasi, itu selayaknya kumpulan orang yang pastinya mereka tadi udah dibilang juga sama yang lain, mereka tuh saling bekerja sama dengan mungkin latar belakangnya itu belum tentu sama, entah latar belakang profesi atau mungkin budaya atau mungkin asal muasalnya mereka dari mana. Nah intinya walaupun latar belakangnya berbeda, tapi mereka punya tujuan yang sama, yaitu demi kesejahteraan bersama, di mana nanti di dalamnya itu nanti mereka bisa saling belajar atau mungkin saling tolong-menolong juga. Itu sih. Oke, cukup banyak nih jawaban dan bervariasi nih dari teman-teman sekalian. Sebelum itu mungkin boleh nanya nih, sepengetahuan kalian bagaimana sih suatu koperasi itu bisa menguntungkan buat koperasinya dan menguntungkan juga untuk pesertanya gitu. Ada dari teman-teman sini yang ingin menjawab? Di mana gitu proses mutualisme antara... Mungkin dari aku lagi aja. Oke, boleh silakan. Oke, di koperasi itu kan biasanya anggotanya tuh dapat privilege gitu dia. Kayak misalkan harga di koperasi itu lebih murah untuk anggotanya, terus anggotanya juga lebih mudah mendapat informasi anggota di luar, jadi anggotanya dapat privilege gitu dari yang lain. Oke. Itu dari aku dia. Oke, kalau dari Putra adanya privilege yang diberikan kepada anggota koperasi dibandingkan anggota non koperasi ya. Seperti misalnya beli barang dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan sebagainya. Kalau dari Vivi, Noval atau Abai mungkin ada yang ingin menambahkan bagaimana sih bentuk simbiosis mutualisme yang kalian ketahui gitu? Iya, kalau dari aku sendiri ya, Dil, aku tadi setuju juga sih dari pendapat Putra. Jadi, kalau menurutku tuh dampak positif dari adanya koperasi itu yang pasti tujuan dari masing-masing anggota itu jadi gampang tercapai karena di dalam koperasi itu kan tadi ada kerjasama kan. Jadi bisa dibilang pihak yang paling diuntungkan itu ya yang pasti anggota itu sendiri gitu. Ya walaupun pastinya di dalam koperasi itu bukan cuma anggota, tapi mungkin ada pengurus dari luar atau bahkan dari masyarakat sekitar yang bisa merasakan adanya koperasi itu sendiri.
gitu deh. Kalau dari Noval atau Abai ada yang ingin menambahkan? Boleh dari aku dulu ya. Boleh. Nah, kalau dari aku itu yang namanya anggota itu dari suatu koperasi pasti yang paling diuntungkan dan mendapatkan banyak dampak positif. Nah, tapi itu tergantung dari masing-masing mereka apa yang mereka cari di koperasi itu sendiri gitu. Oke, kalau dari Abai bagaimana Abai? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, pendapat saya sih mungkin emang yang jelas yang paling diuntungin tuh anggotanya koperasi itu sendiri. Karena kan emang tujuan dari koperasi itu yang paling utama adalah mensejahterakan anggotanya kan. Nah, yang pasti mereka kan udah pasti jelas tuh nanti di dalamnya saling membantu satu sama lain, nanti saling belajar juga, dan mungkin mereka juga nanti bakal saling berbagi cerita lah ya, karena mereka kan punya pengalamannya masing-masing gitu, suka dukanya gimana. Jadi kalau misalnya nanti juga ada yang satu ada kesusahan, entah itu misalnya modal atau mungkin gimana cara mengelola sesuatu atau mungkin keuangan dan sebagainya lah ya. Nah itu tuh mungkin juga bisa dibantu sama sesama dari koperasinya sendiri gitu. Oke, artinya ada selain membantu dari sifat ekonomi juga membantu untuk mempererat hubungan dengan satu antar dengan yang lainnya ya, Bay? Nah ya benar banget, kan sesuai sama asasnya kan kekeluargaan. Oh iya, mantap sekali. Oke, kalau saya ingin bertanya, apa kalian udah pernah mendengar suatu, kan tadi kalian udah jelasin nih, ada beberapa manfaatnya. Pernah nggak sih kalian menemukan cerita nyata atau kisah nyata gitu mengenai suatu koperasi yang membantu eh, perbaikan ekonomi di suatu daerah atau yang pernah kalian pelajari di kuliah gitu, ada nggak kira-kira? Jadi yang dampak nyatanya, yang ada cerita nyatanya itu. Oh, mungkin aku tahu dia. Oke, silakan Putra. Di koperasi itu biasanya orang-orang kan ketemu orang-orang banyak ya. Nah, dari situ sependapat aku kita bisa kenal relasi-relasi deal dari orang-orang baru itu. Nah, nantinya bisa memperluas networking kita deal. Oh gitu. Kalau yang tadi aku tanya itu dampak nyata dari suatu koperasi yang ada di suatu daerah gitu, cerita nyatanya seperti yang udah pernah dijelasin di kuliah. Kira-kira kalian ada yang masih ingat nggak? Oh Aku iya, ada. ada. Oh, Itu namanya Ada kan? koperasi Kerinci ada. bagaimana tuh? Boleh diceritakan sedikit? Nah, Pembalap itu juga kan nggak apa-apa. apa namanya sumber dayanya kan kopi ya. Hmm. Dengan adanya koperasi tersebut, petani kopi itu bisa mengumpulkan apa namanya hasil panennya di koperasi dan bisa koperasi itu bisa mengangkat harga jual dari kopi-kopi tersebut dia, jadi bisa menguntungkan bagi para petani itu Oh, dan jadi harga tawarnya jadi lebih tinggi. memberikan bargaining power yang lebih gitu ya dibandingkan hanya Nah, ya benar banget. kelar gitu. Itu kalau dari Putra. Kalau dari Vivi gimana tadi? Katanya kayaknya Vivi ingin berbicara. Iya. Ada juga waktu itu pernah diceritain sama dosen kita, kalau nggak salah itu yang di bab wira koperasi ya, kalau nggak salah itu ada tokoh namanya si Eneng. Nah, si Eneng itu kan yang dia itu menjalankan koperasi yang sebenarnya udah ada tapi mati. Nah, itu kalau nggak salah juga ada di daerah Cilacap sama kayak aku. Nah, jadi ada sumber daya yang paling diunggulin yaitu pisang, di mana di luar negeri kalau nggak salah di Eropa itu ada perusahaan besar yang membutuhkan pisang untuk bahan baku pembuatan bubur bayi. Nah, dari adanya pisang itu, tadinya kenapa sih si Eneng ini memilih pisang itu karena sumber daya pisang itu melimpah ruah gitu loh di daerah. Dan nggak bisa kayak bargaining power-nya itu kurang, terus harganya itu juga rendah kalau di sini. Tapi kalau udah dimanfaatkan sama si koperasi ini, terus udah bisa diekspor ke Eropa, bahkan yang tadinya itu koperasinya cuma satu wilayah, itu bisa sampai berbagai wilayah gitu loh, menyebar. Dan itu benar-benar bisa mengangkat ekonomi daerah juga sih. Oh, itu artinya sangat membantu gitu ya dibandingkan hanya menjual ke pasar lokal dengan harga yang Iya. Soalnya kalau di murah. pasar lokal tuh malah nggak ada harganya gitu loh, Dil. Oh, iya. Tapi pas di ekspor tuh malah harganya mahal. Kan keren banget kan? Iya. Jadi memberikan profit yang lebih nyata gitu ya dibandingkan. Iya. Apalagi kalau banyak daerah banyak hasil panen di daerah berlebih gitu. Terus basi nggak kemana-mana, mending dikeluarin aja gitu ya. Iya.
Dan bukan cuma satu daerah aja kan yang penghasil pisang kan, dari daerah-daerah lain bisa Benar-benar. kerjasama juga. Ya benar-benar. Kalau dari mantap nih ceritanya dari Vivi. Kalau dari Nova sama Abai sendiri ada yang ingin disampaikan seperti tadi cerita atau segala macam? Atau sudah cukup dengan cerita Putra dan Vivi? Gimana kalian? Mungkin gimana dari Mas Nova ada mungkin? Kayaknya cukup sih. Ya. Oke. Ya, tapi dari saya pernah dengar kayak ingat-ingat sedikit kayak ada waktu itu lupa lokasinya di mana. Waktu itu pernah dijelasin juga sama dosen kita itu kayak ada koperasi. Nah itu koperasinya itu mungkin awalnya kayak biasa aja, tapi setelah gimana benar-benar dikembangin dengan baik gitu loh, kayak misalnya SDM dari koperasi itu diajarin benar-benar tentang gimana yang waktu itu yang diingat tuh kayak pencatatan keuangannya gimana, terus administrasinya gimana. Setelah benar-benar dari SDM itu benar-benar dibentuk sampai matang, ternyata bisa menghasilkan sesuatu atau mungkin profit atau mungkin apalah keuntungan itu yang jauh dari bayangan awal gitu. Nah mungkin intinya adalah gimana SDM-nya sih, dari SDM koperasi sendiri juga harus dikembangkan gitu. Oke, mantap. Kalau dari tadi Vivi yang bilang bisa memberikan nilai jual yang lebih tinggi, kalau sesuai yang Abai bilang artinya bisa memperbaiki SDM yang ada agar bisa menjadi SDM yang lebih unggul, seperti itu ya? Nah ya benar banget, dan dari SDM itu sendiri juga nanti bisa meningkatkan daya jual juga kalau misalnya mereka dalam hal wira koperasi misalnya gitu. Oke, thank you teman-teman atas jawabannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi nih, menurut pandangan teman-teman nih, kan kita udah belajar nih mengenai apa itu koperasi, tujuan koperasi itu seperti apa. Kalau menurut pandangan teman-teman, kira-kira gimana sih koperasi di masa yang sekarang ini menurut pandangan teman-teman yang masih milenial begitu? Apa masih relevan atau tidak? Atau ada yang harus diubah atau tidak? Bagaimana nih kira-kira dari teman-teman? Mungkin dari aku dulu ya, Dil. Silahkan. Menurut aku sih keberadaan koperasi ini di Indonesia ini kayak kurang merata gitu, Dil. Jadi hanya orang-orang yang paham apa itu fungsi koperasi dan kebermanfaatannya itu yang bisa menciptakan koperasi dan ikut bergabung gitu, Dil. Nah, masih ada daerah menurut aku masih ada daerah yang masih terbelakang di Indonesia ini yang masih belum tahu pentingnya koperasi dan belum paham kebermanfaatan koperasi tersebut, ya. Jadi kayaknya belum merata gitu dia. Dari aku sih gitu. Oke. Gimana kalau dari Putra artinya masih banyak yang belum mengenal dan belum memahami bagaimana caranya untuk mengefektifkan adanya suatu koperasi seperti itu ya, Put ya? Iya, benar. Jadi belum berjalan secara maksimal. Oke, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ya, setuju banget sama si Putra. Jadi emang sebenarnya banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang belum mengerti apa ya, gimana sih cara ngejalanin koperasi sebagaimana mestinya gitu. Apalagi banyak juga daerah-daerah, terutama di pedesaan, di mana koperasi itu malah disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Yang mana hal ini tuh menciptakan doktrin bahwa koperasi itu adalah lintah darat gitu loh. Jadi adanya doktrin yang salah ini, mindset yang salah, maka hal ini tuh membuat banyak masyarakat yang enggan dan ragu buat bergabung di koperasi. Sampai akhirnya ya koperasi yang tadinya udah bisa berjalan walaupun mungkin belum besar malah jadi berhenti gitu loh. Tapi sebenarnya di daerah lain juga banyak sih yang emang udah bisa berjalan. Contohnya kayak koperasi susu di Jawa Barat kalau nggak salah. Kalau boleh tahu, Vi, disalahgunakan oleh oknum itu seperti apa ya kira-kira contohnya? Sehingga banyak orang yang enggan untuk bergabung. Jadi misal kayak kalau di koperasi itu kan ada yang apa ya, ada saatnya kayak simpan pinjam gitu lah, koperasi simpan pinjam lah kalau kita sering dengar. Nah itu tuh malah banyak yang kayak menyalahgunakan gitu loh dari dana yang ada gitu. Yang tadinya kita meminjam, mungkin dari masyarakat tuh banyak meminjam ke koperasi, itu malah sama oknum tertentu tuh kayak bunganya tuh ditingkatkan gitu loh. Jadi kayak lintah darat gitu malah. Kayak Jadi rentenir gitu ya? iya benar. Nah adanya kesalahan ini tuh malah yang ngebuat masyarakat tuh malah jadi kayak trauma gitu loh kalau ada koperasi gitu. Jadinya bukannya malah saling tolong menolong ya jatuhnya ya? Iya, malah kayak ngebunuh kan jatuhnya. Oke. Kalau dari Novel atau Abai sendiri bagaimana?
Oke, kalau dari aku mungkin gimana ya, masih relevan atau enggaknya itu balik lagi tergantung oleh kebijakan dari koperasi itu sendiri. Dengan keadaan pandemi seperti ini, apakah mereka bisa survive atau enggak? Bisa saja walaupun dengan keadaan berjauhan, mungkin cara komunikasinya bisa dirubah sehingga keadaan koperasi itu bisa tetap stabil gitu. Itu sih ya, paling enggak gimana ya, komunikasi kalau misalnya keadaan pandemi kayak gini kan agak ribet ya, mungkin bisa dengan, atau kalau mau ketemu langsung bisa tuh pakai yang ditunjukin dulu surat vaksinnya atau kayak gimana gitu sih. Disiasati lah intinya. Oke. Kalau dari Abai bagaimana, Bay? Oke, tadi mungkin juga udah, kalau menurut saya sendiri sih tadi juga udah disinggung sama Vivi ya, yang udah disebutin nama kalian juga. Pemanfaatan koperasi sendiri menurut saya di Indonesia itu masih minim banget, bisa dibilang. Karena mungkin yang paling banyak dan juga dikenal sama masyarakat, terutama di Indonesia sendiri tuh paling banyak koperasi simpan pinjam. Tapi koperasi simpan pinjamnya sendiri juga tadi ternyata banyak kasus-kasusnya. Jadi kayak mungkin pemanfaatannya juga masih minim banget, terus juga gimana pengembangannya juga masih minim. Jadi mungkin apa ya namanya? Jadi kalau menurut masyarakat kecil, menurut saya sih mungkin itu simpan pinjam yang paling banyak. Tapi ternyata masih banyak yang harus dibenahi juga. Nah, terus kalau misal ditanya relevan atau enggaknya, itu menurut saya sih tergantung ya gimana manajemennya yang dimulai dari dalam koperasinya itu sendiri, bisa gak gitu buat ngejawab masih relevan atau enggak koperasi ini. Karena kan dilihat juga ya gimana sebesar apa effort yang mereka keluarin untuk mencapai tujuan mereka, dan juga tujuannya tuh seperti apa sih yang pengen dicapai dari koperasi dan juga anggotanya itu sendiri. Mungkin gitu. Oke, kalau bisa saya simpulin, kalau tadi dari kata Putra belum merata gitu di Indonesia. Kalau kata Vivi banyak dimainkan oleh oknum nakal, kalau kata Noval harus bisa lebih efektif menggunakannya, lebih efektif lagi untuk memaksimalkan koperasi. Dan kalau dari Abai tadi ya sama, kurangnya SDM dan orang-orang yang belum mengerti gitu. Jadi kalau saya boleh tahu, kira-kira seberapa penting sih seorang leader yang bisa membawa atau memberikan suatu perubahan untuk mendirikan suatu koperasi itu seberapa penting gitu. Jadi kan tadi katanya masih minimnya kesadaran masyarakat tentang koperasi dan juga banyak disalahgunakan oleh oknum, belum tersebar secara merata dan penggunaan koperasi juga tidak secara benar. Jadi kalau bisa dikembangkan oleh orang yang tepat, kira-kira apa koperasi ini bisa menjadi hebat gitu seperti koperasi Kanzen yang ada di Amerika seperti itu. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Ya, mungkin gue jawab ya, Del. Menurut gue sih butuh banget sosok pemimpin untuk memimpin sebuah koperasi itu. Soalnya kan semua orang butuh kayak guidance gitu kan ya, butuh kayak buat yang menolong mereka untuk menjadi satu tujuan dan memimpin mereka untuk mencapai tujuan bersama gitu. Jadi kata gue sosok pemimpin yang pemimpinnya itu paham tentang koperasi dan dia kompeten dan dia punya skill manajemen yang lumayan bagus, itu perlu banget dia. Oke. Bagaimana kalau dari Vivi? Ya, setuju banget sama Putra. Apalagi sebenarnya yang paling penting itu adalah orang yang bisa memulai sih. Orang yang bisa ngajak gitu loh. Jadi leader itu bukan cuma mengenal koperasinya gimana, bakal dijalaninya gimana doang, tapi gimana dia itu bisa mempengaruhi yang lain. Bisa, ayo loh, ini ada koperasi, kita itu bisa loh gitu. Jadi kayak buat, merangkul, terus intinya memulai gitu loh. Dia yang bisa ngasih langkah awal gitu. Itu sih juga penting. Kalau dari Noval bagaimana? Nah, kalau dari aku setuju banget sama apa yang dikatain sama Bang Putra sama Kak Vivi ya. Nah, itu mungkin aku nambahin aja contohnya kayak yang koperasi susu Pra yang ada di India. Nah, itu kan ada yang ngebawa masyarakat biar kayak mau bekerja sama gitu. Nah, intinya gitu sih, bisa ngajak, bener kayak kata Kak Vivi, bisa ngajak orang-orang gitu. Bisa mempengaruhi orang lain agar diri yang ngajak dan diajak itu bisa sama-sama saling dapat untung, gitulah intinya. Oke, kalau dari Abai bagaimana? Oke, selalu jadi penutup lah ya. Oke nih, dari yang gue tangkap nih ya,
setuju sih sama pendapat teman-teman semua, terutama mungkin sebagai contohnya itu yang tadi sama kayak Nova bilang yang koperasi susu perah yang di India. Nah itu kan sama ya, di sana tuh to be honest gue agak lupa siapa yang mulainya, tapi awalnya itu emang seingat gue itu ada yang yang nge-startnya gitu loh di koperasi ini. Nah itu tuh dia yang benar tadi kata Vivi, harus ada yang memulai, dan mungkin nggak cuma mulai tapi juga sebagai as a leader juga dia harus bisa menjadi role model juga gitu buat yang lain. Jadi kayak dia menunjukkan gimana sih yang benar tuh harusnya gimana, manajemennya atau kinerjanya gimana, cara pengembangannya gimana, baik itu dari produknya, dari sisi produksinya, teknik pemasaran dan sebagainya, atau mungkin gimana cara ngenalin produknya ke orang-orang banyak gitu misalnya. Kalau misalnya sebagai contohnya koperasi yang bergerak di bidang produk lah ya gitu. Nah itu tuh emang dari seorang leader tuh harus bisa mencontohkan terlebih dahulu juga, sehingga nanti dari anggota sendiri tuh bisa paham dan juga punya awareness juga gitu sama Motivasi. Iya benar, sama koperasi sendiri. Kalau mereka tuh harus turun andil juga gitu, nggak cuma leadernya aja yang harus bergerak. Jadi benar-benar butuh leader sebagai role model lah gitu. Oke. Kalau yang bisa saya simpulkan artinya suatu koperasi bagaimana dia bisa berjalan secara efektif, artinya dibutuhkan seorang leader yang mampu untuk memulai, mengajak, dan memberikan suatu contoh yang baik agar orang-orang yang ada di sekitarnya itu termotivasi untuk bekerja sama demi tujuan bersama. Seperti itu ya kira-kira. Nah benar banget. Apalagi yang di India itu kan katanya kan tadinya kan stigma penjual susu di sana tuh seingat gue kayak dianggap rendah gitulah. Nah ternyata kalau mereka bekerja sama terus benar-benar ada leader yang bisa ibaratnya ngebawa lah gitu, ngebawa mereka tuh ternyata bisa ngejawab stigma itu, bahwa stigmanya itu salah, dan malah bisa dibilang koperasinya jadi yang paling besar juga gitu. Sampai level internasional ya. Iya benar banget. Oke. Ya izin nambahin juga, apalagi kalau sekarang kan udah produknya udah macem-macem juga ya, udah ada susu, udah ada coklat kan, macem-macem gitu. Keren banget sih itu. Oke. Jadi kalau bisa seorang leader yang paham gitu, yang mengerti mengenai kondisinya, mengenai ilmunya dan juga mengenai produknya, diharapkan bisa membawa suatu keunggulan daerah menjadi efektif gitu untuk dikembangkan demi perekonomian daerah gitu ya. Terakhir nih saya ingin nanya ke teman-teman, bagaimana sih harapan kalian mengenai koperasi ke depannya? Sebesar apa kira-kira harapan kalian untuk koperasi, terlebih lagi untuk pengembangan ekonomi yang ada di Indonesia nih? Silakan teman-teman. Mau dari siapa dulu? Oke, mungkin dari Akbar dulu. Abai, Anda tadi penutup, sekarang dibuka. Oke, Abai boleh deh. Udah nyiapin kata-kata save the best for the last padahal. Aduh. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya semoga bakal ada sih koperasi terutama di Indonesia lah ya, yang benar-benar bisa maju gitu, yang bisa menjadi contoh dan juga panutan buat koperasi-koperasi lain yang ada di Indonesia, dan yang pasti anggotanya tuh nggak hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, karena mayoritas yang sering saya lihat sendiri itu kayak koperasi itu anggotanya itu yang emang ekonominya menengah ke bawah, sedangkan yang menengah yang ke atas sendiri itu kayak mereka ya udah punya perusahaan sendiri, punya usahanya masing-masing, atau mungkin bekerja sama aja gitu dengan mitra kerja dan vendor-vendor lainnya. Nah mungkin dengan munculnya kesadaran sendiri gitu loh dari masyarakat, dan juga bagaimana mindsetnya dibentuk lagi kalau koperasi itu penting untuk memajukan nggak cuma ekonomi masing-masing anggota, tapi juga ternyata bisa berdampak luas gitu loh. Nah, harapan itu yang orang-orang yang udah sukses ini, yang ekonominya bisa dibilang ke atas lah ya, itu mereka bisa menjadi sharing juga gitu ke teman-teman yang lain yang mungkin baru merintis atau mungkin baru memulai, sehingga mereka bisa berbagi pengalaman, jadi semakin maju lah intinya, nanti bisa benar-benar berdampak juga. Dan mungkin kalau ada nanti digitalisasi koperasi juga bakal keren sih menurut gua, di masa pagi seperti sekarang kan kayak semuanya serba digital gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ditanya berpartisipasi, kayaknya belum deh. Padahal harapannya besar tapi nggak mau berpartisipasi. Oke. Belum siap aja. Kalau kata-kata kerennya kayak belum nyentuh ke hati gitu. Jadi kayak aduh jangan dulu deh. Kan apa yang nggak dari hati tuh kayak kurang rasanya. Oke. Thank you Abai atas kata-kata penutupnya. Gimana kalau dari Noval?
Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau harapannya, mudah-mudahan koperasi yang ada di Indonesia itu bisa sampai yang tahap apa namanya internasional juga lah ya. Nah terus kalau misalnya kayak yang kalau kata Bang Abai tadi itu kalangan menengah ke bawah, mungkin ada juga yang koperasi yang kalangan menengah ke atas tuh, kayak misal koperasi yang perumahan atau mungkin mereka-mereka yang yang hedon ngumpulin mobil misal. Nah kayak gitu, tapi takutnya tuh kalau dari yang mereka-mereka kayak gitu tuh ada yang oknum-oknum tertentu yang bisa ngambil keuntungan buat mereka sendiri gitu. Takutnya di situ sih. Nah itu tuh bisa kayak menghambat perkembangan koperasi itu sendiri. Nah terus kalau misalnya mau join koperasi apa, mungkin yang kayak perumahan tadi sih, itu mantap sih. Mantap. Iya, kita kan pengen beli pengen beli rumah sendiri juga kan ya. Gitu sih. Amin. Semoga langsung yang gede ya, Val, langsung yang gede terwujud ya. Iya. Nggak apa-apa, tapi semoga terwujud. Mantap. Oke, mungkin dilanjut Vivi, bagaimana? Ya, kalau buat aku sendiri, semoga harapanku tuh semoga koperasi-koperasi yang ada di Indonesia itu pertama merata dulu lah. Maksudnya merata dalam arti bisa menjalankan koperasinya dulu gitu dengan benar sesuai kaidah. Soalnya sebenarnya di Indonesia itu udah banyak kok koperasi yang berhasil. Contohnya kayak koperasi susu yang ada di Jawa Barat itu udah berhasil juga sebenarnya, tapi cuma beberapa doang kan, kayak bisa dihitung jari lah gitu. Tapi belum semua merata sesuai dengan kaidah. Jadi harapanku semoga di Indonesia itu merata dulu, masyarakatnya tuh pada ngerti dulu, pada aware dulu tentang adanya koperasi ini gitu. Itu aja sih. Amin, semoga bisa. Amin. Nah, mungkin mau nambahin kali ya. Oke, silakan. Kayak apa ya yang biasa diketahui nama kita, atau mungkin anak-anak kuliah atau mungkin sekolah kan, kayak apa sih kalau ditanya koperasi itu adalah suatu organisasi atau kumpulan anggota yang punya kepentingan atau tujuan bersama demi kesejahteraan anggotanya gitu. Tapi mereka cuma tahu sebatas itu gitu. Dan mungkin dari menurut gua kayak dari koperasi sendiri tuh tadi benar kata Vivi, mungkin ada yang emang udah koperasi-koperasi yang berhasil, tapi itu mungkin kurang di blow up gitu loh kisah-kisah itu, atau mungkin diekspos. Iya, kurang diekspos entah produknya atau mungkin gimana kinerja koperasinya. Nah, mungkin itu bisa diekspos lebih gitu. Biar orang-orang tuh tahu kalau ditanya koperasi nggak cuma sekedar teori aja atau mungkin tahu definisi, tapi juga tahu gimana koperasi berjalannya gimana, juga gimana kisah suksesnya gimana, dan itu akhirnya bisa memicu juga gitu, bisa jadi trigger orang-orang buat ikut koperasi juga gitu sih. Mantap. Amin, semoga bisa membawa influence yang baik bagi masyarakat. Kalau dari Putra bagaimana? Aku sih kurang lebih hampir sama semuanya ya. Tapi kalau dari aku tuh poin pentingnya itu semoga koperasi bisa berkembang sesuai dengan zaman. Jadi koperasi jadi lebih modern gitu. Kalau bisa nanti ciptain koperasi dalam genggaman gitu kan, sekarang tuh serba online. Jadi mungkin kita bisa menciptakan aplikasi seperti kayak ada koperasi apa aja sih di sekitar kita gitu ya ada. Jadi mungkin nanti bisa open recruitment lewat aplikasi tersebut gitu, tentang requirement apa aja, habis itu kita bisa gabungin caranya gimana aja gitu. Ibarat community online. Ya sekarang ini kan serba online kan soalnya. Jadi ya semoga bisa perkembangan zaman gitu koperasi. Amin. Nah, untuk tertarik enggaknya mungkin kalau koperasi sudah modern seperti itu nanti hati saya mungkin akan tertarik gitu. Apalagi kalau udah gede kayak Kanzen. Mantap, itu mah paling gede banget. Oke, mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya torehkan kepada teman-teman, dan mungkin sekian juga dari podcast yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua dan atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah diundang ya di podcast kali ini ya. Merasa tersanjung nih.